Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai konsep memelihara harta kekayaan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Langsung saja. Yang pertama yaitu riba. Pengertian riba. Secara bahasa, riba berarti bertambah, tumbuh, tinggi, dan naik. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan, al-ziyadah berkembang, an-nu meningkat, al-irtifa dan membesar, al-ulu. Imam Syaraski mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyariatkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan atau iwat yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti yang dibenarkan syariah adalah riba. Hal yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil seperti jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil proyek, di mana dalam transaksi tersebut ada faktor penyeimbangnya berupa ikhtiar atau usaha, risiko, dan biaya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan materi dari pemateri pertama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua, yaitu jenis riba. Riba dibagi menjadi dua jenis, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah adalah riba yang muncul karena utang piutang. Riba nasi'ah dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang piutang, di mana satu pihak harus membayar lebih besar dari pokok pinjamannya. Sedangkan riba fadl adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Riba fadl dapat terjadi apabila ada kelebihan atau penambahan pada salah satu dari barang ribawi atau barang sejenis yang dipertukarkan baik secara tunai atau kredit. Adapun alasan mengapa riba dalam Islam dilarang. 1. Riba merupakan transaksi yang tidak adil dan mengakibatkan peminjam jatuh miskin karena dieksploitasi, karena riba mengambil harta orang lain tanpa imbalan. Selanjutnya, riba menyebabkan terputusnya hubungan baik antar masyarakat dalam bidang pinjam-meminjam. Yang terakhir, pada umumnya orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya, sedang yang meminjam adalah orang miskin. Pendapat yang memperbolehkan riba berarti memberikan jalan bagi orang kaya untuk menerima tambahan harta dari orang miskin, sehingga yang kaya bertambah kaya dan miskin bertambah miskin. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga untuk melanjutkan materi dari pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua, yaitu prinsip sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah bukan hanya berbicara mengenai larangan riba yang juga telah dilarang pada agama samawi, seperti di agama Yahudi dan Kristen. Sistem ini juga mengatur mengenai larangan tindakan penipuan, larangan suap, larangan transaksi yang melibatkan barang haram, larangan menimbun harta atau ihtikar, dan larangan monopoli. Ada 6 sistem prinsip keuangan syariah sebagaimana yang diatur melalui Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu pelarangan riba, pembagian risiko,
menganggap uang sebagai modal potensial, larangan melakukan spekulatif, kesucian kontrak, dan aktivitas usaha yang harus sesuai syariah. Jadi, prinsip keuangan syariah mengacu pada prinsip antaridu minkum, yaitu rela pada rela. La taslimuna wa la tuslamuna, tidak ada pihak yang disolimi dan mensolimi. Al-harat bil al-daman, hasil usaha muncul bersama biaya. Dan al-gunna bil al-gumi, yaitu untung muncul bersama risiko. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk melanjutkan materi dari pemateri ketiga. Baik, yang ketiga yaitu instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah merupakan aset yang dapat diperdagangkan dalam bentuk kas, yaitu bukti kepemilikan dan dalam suatu entitas atau hak kontraktual untuk menerima atau memberikan uang tunai atau instrumen keuangan yang lainnya. Instrumen keuangan didefinisikan sebagai setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari suatu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Instrumen keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu instrumen keuangan syariah primer dan instrumen keuangan syariah sekunder. Instrumen keuangan syariah berdasarkan teori akad sebagaimana dijelaskan dapat diformulasikan kontrak-kontrak keuangan yang kemudian dikenal dengan instrumen keuangan. Terdapat tiga, yaitu yang pertama, mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara sahibul mal atau pemilik dana dan mudharib, pengelola, dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Yang kedua yaitu musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama di antara pemilik modal yang mencampurkan modalnya untuk tujuan mencari keuntungan. Yang ketiga yaitu murabaha. Murabaha adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual ataupun pembeli. Yang keempat yaitu salam. Salam adalah akad jual beli muslam fi atau barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh muslam alaihi atau penjual dan penulasannya dilakukan segera oleh pembelian sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua yaitu instrumen keuangan syariah sekunder. Instrumen keuangan sekunder merupakan instrumen turunan dari instrumen keuangan primer. Menurut Obnaidullah Suhendi 2010, instrumen penting yang dapat diperdagangkan sebagai hasil pemikiran menurut hukum Islam diantaranya ada 5, yaitu yang pertama, dana mudharabah. Dana mudharabah merupakan instrumen keuangan bagi investor untuk pembiayaan bersama proyek besar berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua, saham biasa perusahaan. Saham biasa yang diterbitkan oleh perusahaan yang didirikan untuk kegiatan bisnis yang sesuai dengan Islam diperbolehkan. Yang ketiga, obligasi muqarradah, yaitu obligasi yang diterbitkan untuk pembiayaan proyek yang menghasilkan uang atau proyek yang terpisah dari kegiatan umum perusahaan. Yang keempat, obligasi bagi hasil. Obligasi bagi hasil yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang aktivitas bisnisnya sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan prinsip bagi hasil. Jenis ini diperbolehkan. Yang kelima, saham preferen, yaitu saham ini memiliki hak-hak istimewa seperti dividen tetap dan prioritas dalam likuiditas karena ada unsur pendapatan tetap seperti bunga. Hal ini dilarang menurut hukum Islam. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah materi yang telah kami paparkan. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fajrin dari perwakilan kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Langsung saja ke pertanyaannya.
Kan di situ makalah disebutkan tentang 6 prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, jelaskan ke 6 prinsip tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pratiwi Swai, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2, di mana pertanyaan saya yaitu seperti yang Anda jelaskan tadi bahwa prinsip keuangan syariah itu mengacu pada prinsip rela pada rela, tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi, hasil usaha muncul bersama biaya dan untuk muncul bersama risiko. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dari prinsip-prinsip tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsawati dari perwakilan kelompok 4. Baik, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, yang mana pertanyaan saya yaitu apa yang membedakan antara obligasi muqaradah dan obligasi bagi hasil, dan berikan contohnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari Bahtiar, perwakilan kelompok 6, ingin mengajukan pertanyaan yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan harta dan uraikan bagaimana pandangan para ulama tentang harta dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsuria, perwakilan dari kelompok 5. Langsung saja ke pertanyaan saya, yaitu bagaimana pemanfaatan harta yang dibenarkan oleh syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk menjawab pertanyaan dari saudari Nabila Fajrin. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Fajrin, yang dimana pertanyaannya yaitu jelaskan ke-6 prinsip dalam ekonomi Islam. Yang dimaksud dari ke-6 prinsip tersebut, yang pertama yaitu larangan riba. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan, sosial, persamaan, dan hak atas barang. Sistem riba hanya menguntungkan para pemberi pinjaman, dengan memikirkan keuntungan yang memperoleh pemberi pinjaman di awal perjanjian. Yang kedua, pembagian risiko. Risiko merupakan konsekuensi dari adanya larangan riba dalam suatu sistem kerjasama antar pihak yang terlibat. Risiko yang timbul dari aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung oleh penerima modal, tetapi juga pemberi modal. 3. Uang sebagai modal potensial. Sistem keuangan Islam memandang uang dapat dianggap sebagai modal, yaitu uang bersifat produktif, dapat menghasilkan barang atau jasa secara bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh keuntungan. Keempat, larangan spekulatif. Hal ini selaras dengan larangan transaksi yang memiliki tingkat kenyamanan yang sangat tinggi, misalnya judi. Kelima, kesucian kontrak. Perjanjian sebagai suatu yang tinggi nilainya sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Dan yang terakhir, aktivitas harus sesuai dengan syariah. Seluruh kegiatan usaha tersebut haruslah merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga untuk menjawab pertanyaan dari saudari Indah Pratiwi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Indah Pratiwi, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip rela pada rela, tidak ada pihak yang disolimi dan mensolimi, hasil usaha muncul bersama biaya, dan untung muncul bersama resiko. Nah, prinsip rela pada konteks yang disebutkan mengacu pada hubungan timbal balik antara pihak yang tidak disolimi dan tidak mensolimi dalam sebuah transaksi ekonomi. Artinya, dalam aktivitas ekonomi yang adil, kedua belah pihak harus saling menghormati dan tidak melakukan penindasan atau penipuan. Selain itu, ungkapan hasil usaha muncul bersama biaya dan untung muncul bersama risiko mencerminkan prinsip keterkaitan antara pengorbanan, biaya, dan untung dalam aktivitas bisnis, dalam usaha untuk meraih keuntungan.
entitas harus siap menghadapi risiko yang terkait dengan keputusan bisnisnya. Secara keseluruhan, prinsip rela dan hubungan erat antara biaya, hasil, dan risiko adalah dasar dari keadilan dan keseimbangan dalam konteks ekonomi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Melsawati. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Melsawati, yaitu apa yang membedakan obligasi muqarradah dengan obligasi bagi hasil dan bagaimana contohnya. Jadi, perbedaannya yaitu obligasi muqarradah memberikan keuntungan tetap kepada investor dan tidak berpartisipasi dalam keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari investasi. Sedangkan obligasi bagi hasil memberikan keuntungan berdasarkan bagi hasil dari kegiatan tersebut yang dibiayai oleh obligasi tersebut dan berpartisipasi dalam keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari investasi. Contoh dari obligasi muqarradah yaitu suku ijarah yang diterbitkan oleh Garuda Indonesia pada tahun 2015. Suku kini diterbitkan untuk membiayai pembelian pesawat baru dan memberikan keuntungan tetap sebesar 6,25% per tahun kepada investor. Contoh obligasi bagi hasil yaitu sukuk wakalah yang diterbitkan oleh Bank Muamalat pada tahun 2019. Sukuk ini diterbitkan untuk membiayai kegiatan usaha bank dan memberikan keuntungan berdasarkan bagi hasil sebesar 8,25% per tahun kepada investor. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Sri Wulandari Bahtiar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Wulandari, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan harta dan uraikan bagaimana pandangan ulama mengenai harta dalam Islam. Nah, yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain. Nah, sedangkan menurut ulama Hanafiyah yaitu yang dimaksud dengan harta hanyalah sesuatu yang berwujud. Harta bukanlah tujuan, namun hanya sebagai sarana untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni untuk melaksanakan kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Hal ini dicantumkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 14. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Syamsuriyah, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana pemanfaatan harta yang dibenarkan oleh syariah. Pemanfaatan harta yang dibenarkan oleh syariah itu harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Itulah jawaban dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan, al-siyadah, berkembang, an-numu, meningkat, al-irtifa, dan membesar, al-ulu. Iman Saraski mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan iwad yang dibenarkan syariah atas tambahan tersebut. Cukup sekian dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.